Ini edisi pertama Nahal Talks, di mana kita mau coba undang pemuda-pemuda Muslim yang berprestasi, berpengaruh lah, untuk menginspirasi kita pemuda-pemuda Muslim lainnya. Eh, untuk yang edisi pertama ini kita undang Bro Dima ini untuk ceritain mungkin sedikit tentang Alami dan juga pengalamannya sebagai entrepreneur lah. Tapi mungkin sebelum masuk ke Alami dan P2P syariah, gue mau nanya tentang konsep P2P lending sendiri. Mungkin bisa dijelasin buat teman-teman peer-to-peer lending itu apa sih? Siap. P2P secara umum ya. Ya. Oke. Jadi P2P lending itu sebenarnya mempertemukan antara pemilik dana dan pihak-pihak yang butuh dana, yang mencari pembiayaan gitu. Jadi as simple as that lah. Nah, kita tahu kan kalau misalkan itu juga dikerjakan oleh bank ya. Cuman kalau bank itu kan uang di pool ya, nggak tahu disalurkannya kemana, tiba-tiba udah terima return saja. Nah, kalau P2P itu sifatnya lebih direct gitu. Jadi pemilik dana itu bisa milih mau memberikan pembiayaan ke siapa ya, ke UKM mana ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita fokusnya ke UKM, jadi kita ada UKM-UKM, pilihan UKM untuk didanai oleh para teman-teman yang memiliki dana berlebih. Kira-kira seperti itu. Hmm. Nah, ini dimungkinkan karena adanya teknologi juga nih. Jadi lebih apa namanya? Kalau nggak ada teknologi rasanya susah ya kalau mau nge-scale butuh nyatet gitu manual ntar belum ada salah catat apa nah cuman kan alhamdulillah karena ada teknologi ini jadi bisa something yang akhirnya bisa dilakukan. Hmm. Nah, untuk jadi intinya pinjam meminjam lah ya. Pemberi Ya, pinjaman ke UKM yang butuh pinjaman. Nah, dari segi syariahnya, apa bedanya P2P syariah sama P2P yang biasa, yang konvensional? ya. Kalau P2P syariah tentunya itu ngikutin struktur syariah juga gitu. Nah, kalau misalnya sebenarnya kalau ditanya bedanya apa yang P2P, kita mungkin take a one step back ya. Kita melihat bedanya apa syariah financing sama conventional financing. Nah, di syariah finance itu memang pertama the form of finance di dalam syariah itu utamanya bukan maximize profit tapi distributing wealth so that everybody can have same amount or relatively similar wealth kayak gitu kan. Itu dasarnya. Yang kedua, uh, pembiayaan di Islamic finance ini atau Syariah finance itu lebih dekat ke real business activities maupun itu profit sharing yang sifatnya apa namanya musyarakah gitu ya akadnya ataupun juga jual beli atau trading gitu. Jadi ada underlying business activities atau ada underlying assetnya. Nah, kalau masuk kita ke konteksnya P2P sebenarnya sama juga. Jadi ada peer to peer yang sifatnya instead of beli apa namanya memberikan uang pinjaman terus habis itu menagih dan ada bunganya nanti begitu telat terus berputar. Nah, di sini kalau misalnya kayak alami gitu ya, kita melakukan invoice financing, wakalah bil ujroh, jadi pendana itu akan mendapatkan ujroh atau komisi. Nah, komisi ini sifatnya fix, jadi misalkan ada nauzubillah keterlambatan atau apa, itu tidak akan nambah besar, karena itu yang fix diperjanjikan di awal. Kira-kira begitu. Dan fee itu attributable karena jasa bantu penagihan dan jasa administrasi apa namanya invoice financing itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi ini kalau misalnya ada teman-teman UKM yang lagi nonton dan tertarik untuk mencari pembiayaan yang syariah, wow, what do they have syaratnya dialami seperti apa? Oke, kalau nah ini kita ada dua produk sekarang. Yang satu invoice financing, yang satu kita sebutnya ecosystem financing. Nah, yang invoice financing ini syaratnya udah merupakan badan usaha PT atau CV. Habis itu udah berjalan 1 tahun dan mempunyai payor yang reputasinya juga bagus dan proyeknya sudah berjalan kira-kira 1-2 tahun. Nah, teman-teman di sini kan banyak yang misalkan bidang usahanya misalnya IO gitu ya. IO melakukan event ke sebut saja apa Telkom gitu. Itu kan biasanya dibayarnya mungkin sekitar sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Nah itu kan cash flow penting ya untuk ngambil proyek-proyek lain misalnya. Nah ini yang kita bantu untuk kasih pinjaman supaya bisa nutup cash flow-nya itu.
Nah, itu yang invest financing. Itu biasanya rata-rata kita berikan sekitar 700 juta, 1 miliar sekali pembiayaan. Nah, kalau yang untuk ekosistem financing, ini yang lebih kecil, mungkin sekitar 5 juta, 15 juta, sampai 50 juta. Nah, ini kita berpartner nih biasanya. Kita berpartner sama ekosistem partner kita seperti e-fishery gitu, yang akan bantu kita untuk melakukan screening dan monitoring juga kepada member-membernya di ekosistemnya itu. Nah, kedepannya kita juga lagi mau memperluas partnership kita dengan partner-partner lainnya yang kira-kira bisa direplikasi dari success story-nya kita sama e-fishery. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kan di satu sisi ya, UKM-UKM-nya. Di sisi lain, alami mempertemukan UKM sama pemberi pinjaman. Nah, untuk Hmm, teman-teman misalnya invest di UKM-UKM ini, bantu beri pinjaman ke UKM-UKM ini, eh, gimana caranya dan gimana tingkat ini ya, apa pengembaliannya? Apakah pasti akan kembali, insya ya. Allah, atau ada yang mandek-mandek? Alhamdulillah so far semuanya kembali ya. Kita NPL-nya atau NPF-nya zero gitu. Jadi nggak belum alhamdulillah belum ada keterlambatan sampai sekarang. Kemarin paling ada terlambat pas apa namanya pandemi puncak-puncaknya itu paling kira-kira seminggu 2 minggu dan banyak karena ini juga terlambatnya apa lockdown ya. Jadi administratif dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya sih insya Allah aman ya so far karena kita eh, risk tolerance-nya lumayan ketat gitu. Jadi kita juga nggak mau syariah nih baru bergerak fintech syariah tiba-tiba macetnya banyak gitu kan kayak di perbankan. Itu kita juga nggak mau, kita jaga itu. Gimana caranya jadi pendana? Sebenarnya cukup mudah, tinggal download apps-nya aja sekarang di Play Store yang di iOS lagi apa namanya? Lagi kita develop. Tinggal Oke. daftar aja ke situ, nanti ada KYC singkat, semuanya juga seamless di apps. Begitu sudah menjadi pendana, udah tinggal pilih aja UKM-nya mau didanai yang mana gitu. Oke. Terus minimal investnya berapa nih untuk yang pendana? Kita 1 juta, cuman kemarin-kemarin kita ada program 100.000 minimal di bulan inklusi keuangan, di bulan Oktober dan November, dan di Desember ini kita balik ke 1 juta lagi. Kita juga pengen lihat sih, kira-kira gimana animonya kalau 100.000 versus 1 juta gitu. Oke. Nah, itu soal soal animo tadi gimana nih? Apa animo atau permintaan dari pasar? Soalnya Indonesia kan populasi Muslim paling Hmm. besar, tapi mungkin yang peduli sama syariah, keuangan syariah mungkin sedikit ya, belum belum terlalu banyak. Iya, Buat iya, alami permintaannya. iya betul banget sih. Dan part of it itu karena memang apa ya, perbankan syariah juga belum bisa apa ya mensosialisasikan atau mengedukasi market ya dari zaman dulu gitu. Itu sih yang makanya ataupun banyak juga yang jadi trauma gitu karena uh, apa berbanking di perbankan syariah saya ada kenal beberapa gitu. Nah, jadi kita melihatnya kita ulang lagi dari scratch nih untuk memperkenalkan lagi syariah tuh apa sih benefitnya, kenapa sih harus syariah gitu. Dan kita memperkenalkannya bukan perkara juga cuman oh ini riba nggak boleh haram. Itu kita anggap semuanya udah pada paham lah ya to certain extent gitu, dan itu something yang mereka bisa lihat dan pelajari sendiri dengan ustadz masing-masing. Tetapi yang kita mau kedepankan adalah economic benefitnya apa sih gitu di syariah gitu. Kenapa syariah itu beda sama konvensional? Misalnya di syariah tuh kita pertama harus sangat transparan dan apa prudent ya karena kita kan ini uang orang. Itu sebenarnya nilai-nilai syariah kan amanah gitu. Nah, ini gimana kita bisa translate itu ke performance kita gitu. Jadi alhamdulillah sekarang performance kita dari sisi NPR sangat baik gitu. Itu yang bikin akhirnya orang-orang oh ternyata ada ya P2P yang syariah yang performanya bagus. Oh ada ya apa namanya UX-nya juga bagus. Udah saingan ya sama yang konvensional itu sih. Karena waktu kita masuk ke industri keuangan syariah ini juga banyak orang melihat juga sebelah mata, wah nih syariah lagi nih gitu kan, ya apa, jangan-jangan nanti ngomongnya aja syariah, tapi banyak deh stigma-stigma negatif, persepsi negatif yang mana ya kita harus buktikan gitu, buktikannya dengan apa?
dengan produk yang kompetitif, dengan performance yang bagus, service-nya juga yang bagus gitu. Sampai orang ngasih lihat, oh benar nih ternyata nih syariahnya benar loh karena performance-nya melambangkan nilai-nilai syariah. Kira-kira gitu sih insight yang kita coba kaji ya selama ini. Oke, oke. Terus yang gue pengen tanya juga nih yang menarik tentang Alami itu yang pendanaan itu, pendanaan terakhir dari Alami itu Hmm. eh, banyak yang udah mulai paham juga ya startup sama visi gara-gara drakor ya. Jadi Alami dapat pendanaan dari venture capital, tapi Alami itu satu-satunya atau yang pertama yang dapat pendanaan sesuai ketentuan syariah. Nah, bisa bisa dijelasin soal itu gimana ceritanya? Ya, sebenarnya sih yang private market saya nggak tahu ya, mungkin ada beberapa, tapi kayaknya kalau misalkan yang public dan dari VC-VC yang reputable di region, kayaknya baru Alami so far yang saya dengar. Nah ini sebenarnya kita pakai strukturnya musyarakah dan itu memang perlu edukasi dulu ya, edukasinya selama I think couple of months gitu untuk akhirnya mereka juga paham ini tuh sebenarnya essentially ya fundraising aja gitu. Cuman seperti biasa, tetapi kita memakai akad bedanya apa sih di sini gitu. Akad bedanya adalah di fundraising documents yang biasa itu semuanya clear, tapi nggak ada yang namanya nisbahnya kan. Nisbah bagi hasil itu nggak pernah dicantumin. Nah ini salah satu syarat di masyarakat juga untuk mencantumkan nisbah, kalau nggak akadnya kan batal gitu. Walaupun sebenarnya secara corporate structure-nya ya udah pasti sesuai dengan kepemilikan. Tapi kan di syariah itu kepemilikan sama nisbah boleh berbeda gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu sih. Akhirnya kita juga taruh nisbahnya di situ. Yang kedua adalah konsep preference shareholders. Gitu. Kalau preference shareholders itu kan yang kedua adalah konsep preference shareholders. Gitu. Kalau preference shareholders itu kan sebenarnya rada abu-abu juga ya, karena itu kan nggak sama rata bagi resiko segala macam. Nah, cuman ada prinsip tanazul di mana ordinary shareholders itu bisa memberikan hak lebih ke preference shareholders atas dasar-dasar yang bisa harus dijelaskan. Nah, itu juga something yang kita juga kayak jelaskan di situ. Kayak gitu sih kira-kira. Dan ini juga udah diskusi dengan beberapa scholars DPS kita juga dan juga scholars dari Malaysia dan UK sih waktu itu. Karena jujur di Indonesia mungkin masih jarang banget ya praktisi keuangan syariah yang ngeliatin structure fundraising ya, untuk startup especially. Nah, itu menarik karena eh, apa? Gue pengen tahu lu sebelum memutuskan itu apakah sempat ada kayak perang batin gitu secara internally, apakah sempat ada apa debate apakah kita perlu nggak sih segininya gitu karena Hmm. waktu itu kami early stage masih company yang kecil ketemu investor yang Ya, besar-besar ya kan pasti. apakah harus ikut ini kan mungkin apakah ada perdebatan itu dan kenapa ujung-ujungnya tetap milih untuk maju syariah aja gitu. Ya, sebenarnya ini ya macam-macam ya, perang batin juga iya gitu kan. Karena obviously kalau kita masih macam-macam macam-macam ya, perang batin juga iya gitu kan, karena obviously kalau kita masih early stage gitu bargaining powernya kan sebenarnya sangat kecil ya gitu. Jadi ya kasarannya kita yang nge-beg for money and beggars can't be choosers gitu. Cuman karena memang kita prinsip menjalankan syariah, kita usahakan banget dari end to end juga syariah. Ya ada juga tuh perang batin waktu itu untuk ini kalau dimasukin mungkin jadi off nih atau jadi mundur atau apa gitu. Cuman akhirnya waktu itu kita pikir we wanna create a precedent juga sampai ke depannya, at least it might be relatively easier to start early. Ya udah akhirnya waktu itu kita ya pendekatan juga ke visinya kita jelasin. Ya akhirnya mereka mau terima sih dan mereka juga respect karena kita juga bergerak di bidang syariah and we apa ya we position it as a value add juga sih for the for us, for the employees, for the team, and especially for our positioning in the market dan mereka paham. Jadi gue ngelihatnya sih gini di kayak misalnya eh lu kalau emang mau syariah comply ya syariah comply aja gitu. Kalau misalkan lu emang pengen setengah-setengah just to get the market, it's going to be a lot of hassle sih. Kayak misalnya lu konven, lu punya produk syariah, atau misalkan lu
apa ya, fashion line yang gede gitu, terus lu ada market syariah gitu kecil. Itu I think at the end of the day it's going to be not easy ya, karena you need to sacrifice things to cater for syariah, but it will hit the bigger part of your business kayak gitu sih. Jadi ya gue ngelihatnya akhirnya kenapa banyak yang udah gede-gede mau masuk market syariah itu kayaknya susah banget gitu kan. Ya it's just because it's just too big to move the whole thing gitu. Nah makanya kita alhamdulillah kita mulai dari scratch secara syariah, ya insya Allah lebih mudah deh untuk ini.